Bismillahirrahmanirrahim. Farun laukola lamun ngucap sapa wong bi disyaksin muayyanin bi ngedolno sira disyaksin maring awak-awakan muayyanin kang den trentokaken kasedin kaya dene Zaid lam yabi mongko ora kena adol sapa sesah wakil sapa wong kang den omongi min wairi maring liyane saksin walau wakila Zaidin senajan wakile Zaid. Jadi tiyang sing dadi wakil tidak boleh menasarufkan harta kecuali sesuai dengan izinnya orang yang mewakilkan. Di wong sing dadi wakil enggak boleh menasarufkan harta kecuali sesuai dengan yang dikarepno, yang dikehendaki oleh orang yang mewakilkan. Baik itu wakalah amah atau wakalah khosoh. Wakalah khosoh seperti iki dolen, tapi nagi Zaid yo. Iki dolen nang Zaid. Terus didol nagi saliyane Zaid senajan regane luwih larang ndak boleh. Karena muwakil mengatakan ini dolen nagi Zaid, mungkin ada maksud dan tujuan antara mewakil dengan Zaid, makanya nggak boleh dijual kepada yang lain. Karena ini sing khusus, sing umum, kayak gini, panjenengan gawe nopo niku jenenge tarian nang masjid, ini untuk kemaslahatan masjid. Seperti omplongan berisi untuk kemaslahatan masjid. Ini tidak boleh digunakan untuk hal yang tidak ada hubungan dengan kemaslahatan masjid. Contohnya, wong duit ini diwakilno dateng takmir, diwakilno dateng nazir hanya untuk ngatur hal yang kemaslahatan masjid. Terus gawe nekakno pengajian di kono, gawe nyumbang di kono, gawe nyumbang masjid liya ngoten mawon mboten pareng. Harus digunakan untuk hal yang ada maslahat dengan masjid. Bisa digunakan konsumsi sidang, asalkan sidang ini untuk membahas kemaslahatan masjid walaupun tidak ada di dalam masjid. Ngoten. Seperti ana wong nang kloso. Kloso niki saiki duduk kloso karpet. Karpet wis ora pati laku gampang pisan. Asale kloso terus ningkat karpet, terus saiki ningkat kampal diwenehno nang masjid. Nah, diwenehaken kepada masjid, mbok diwakafno nang masjid. Berarti tasarufnya untuk masjid. Karenanya enggak boleh disilih. Tasarufno disilih kanggo gawe tahlilan di luar masjid. Ngoten. Miki masjid iki mawon, mik sing dikekno di masjid. Terus sampean butuh kematian apa nyilih dek iki masjid ora oleh. Karena harus sesuai dengan tujuannya sing wakilno niku. Niki kanggo masjid ya masjid, gak oleh pada yang lain. Bahkan seperti cibuk. Ini kok digawe cibuk di masjid terus sampean gawe cibuk di omah. Disilih niku gak boleh. Tapi lek gawe kene sak karepe jenengan. Lha niki. Jadi ketika kita diperintahkan untuk perkara yang tertentu, baik diwakilkan menjadi wakil untuk melakukan sesuatu yang ditentukan oleh muwakil, tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh kepada yang lain. Walaupun itu kelihatannya lebih maslahah karena memang ada tujuan yang lain. Seperti
mik yang gawe masjid ini azan terus mergo gawe yang lain walaupun dikuri masyarakat ke pengajian kaya apa gak oleh. Makanya kados tarian masjid niku seperti tarian-tarian di masjid niku sing enak. Niku sampean jenengan tulisi untuk kesejahteraan masjid, untuk masyarakatan masjid yang di situ berarti untuk bangunan, untuk termasuk konsumsi yang ngaji ngeten iki sing kanggo ngramekaken masjid, kanggo kopi, lebih subuh niku digawe kopi supaya sregep nang masjid. Tapi lek dikirim nang omah ora kena. Jadi sing khusus di masjid. Niki saniki pun usum masjid-masjid kaya ngoten nika. Atau niku ditulisi neh untuk sosial dan dana kemaslahatan amah. Nah, lah niku lek panggih sosial untuk orang Islam atau sosial mboten tok enak, lek sosial malah beres. Jadi untuk sosial dan kemaslahatan amah. Niku mangke lebih luas. Seperti takmiri loro dan takmir sing sregep kerja tapi sing adane dan butuh bantuan sing sugih ora usah ora butuhan niku dibantu untuk pengobatan itu boleh kalau memang uang ini untuk uang sosial untuk kesejahteraan umum. Tapi kalau diambilkan uang masjid senajan sing loro niku takmiri ora oleh. Jadi kita siasati lah nanti ya disiasati seperti itu kan orang yang akan bantu melihat pilih yang mana dia ngoten lho. Karena ada yang fanatik niku kok lekane masjid ya sebenarnya ngono dikasih yang memang untuk masjid. Saya ingin yang untuk amah umum, masyarakat umum ya kita tapung yang semacam itu. Ini enak sing fanatik kadang fanatikin temenan itu keramik lek gak ge pengimaman gak gelem. Atau dengan dijeding gak boleh. Waduh ini sing enek sing masalah orang yang memang fanatiknya semacam itu. Nah kita di dalam menasarufkan harta hanya sebagai wakil, yo mau nggak mau harus sesuai dengan tujuannya yang memberi. Kalau tidak sesuai dengan tujuannya yang memberi, yo nggak boleh. Bahkan seperti saya melihat panjenengan ini kelambine welek utawa sarunge ngepir banget. Ya kanca ndelok bolo sarunge ngepir nih lamentala. Ndak mentolo misalnya, hei gitu sarung. Kok ditukokno dawet enggak boleh itu. Harus diberikan sarung. Nah, kenapa? Karena tujuan sing mewakilkan itu beli sarung. Oleh karenanya sekarang ini juga bantuan dari pemerintah. Ada yang untuk peningkatan usaha mikro kan di dalam waktu pandemi dalam rangka untuk mempertahankan orang-orang usaha mikro, dodol weci, dodol gorengan supaya bertahan itu disuplai karo pemerintah. UMK apa namanya? Unit usaha mikro, UKM. Nah, terus dia disuplai untuk gawe peningkatan itu malah digawe tuku HP. Juga boleh, ya harus untuk penggunaan pengembangan usaha mikro tadi. Tapi biasanya yang diperbolehkan kalau memang masuk dalam koperasi. Sehingga koperasi nggak boleh usaha koperasi apa itu namanya yang mikro. Ini kan di pemerintah itu ada undang-undang. Walaupun toh
Walah, gak mungkin dilarang, gak mungkin perkarane yo jenenge ora wong 1.200.000 maksudnya di penjara kan yo ora to ya enggak, tapi tetap harus sesuai dengan tujuannya pemerintahan itu. Ngoten. Makanya seperti dana bos untuk operasional Madin malah sing api ora san cukup golek bos untuk Madin karena harus operasional, gak boleh bayar guru. Padahal operasionalnya Madin ya butuh kapur karo sehingga sulit untuk bikin SPJ surat pertanggungjawaban malah sulit ini ora usah lek ngoten niku gak kena diapeki terus disiasati kanggo liyane ndak boleh. Nah, iki sederhana ini benar. Jadi siapapun yang mendapat amanat untuk menasarufkan harta yang sudah ditentukan oleh muwakil, oleh orang yang menyerahkannya, harus ditasarufkan sesuai dengan tujuan dari yang menasaruf, yang memerintahkan atau wakil. Panjenengan juga duit, ini kayak tuku roti, terus dilukokno selain roti gak boleh, kecuali ada korena. Ada korena itu ada dilalah petunjuk bahwa mengatakan semacam itu hanya sekedar abang-abangi lambi, pantes-pantesan, tapi sakjane enggak punya tujuan tertentu. Contone cah arep mondok kayak terus diwenehi dhuwit 500.000 kene gitu kuyah ngono ya. Nah, itu kan hanya basa-basi toh. Nah, tapi kan sakjane kan yo disangoni terserah kan sing masalah kamu kan. Jadi tidak karena dibelikan garam semua, ini garam semua yo kaya apa sak mono kae yo garam. Lho termasuk semacam niki. Wes niki pagi semalam yo kan. Kiaskan analogikan hal-hal yang belum termaktub yaitu siapa yang mendapatkan pasrahan itu amanat untuk menasarufkan harta harus sesuai dengan tujuannya yang memberi. Nah, makanya seperti dalam walimah, enek walimatul khitan biasa, walimatul khitan, walimatul urus kan biasa yang ngadakno wong tuane. Nah, terus meletakkan apa itu namanya bogor atau saat ini kotak bahasa kasari becekan. Ini untuk siapa? Kaduan untuk siapa? Ya, karena delok biasanya untuk siapa? Biasanya untuk siapa? Delok urupe kalau tidak tahu. Kalau memang di situ ana korena jakete cah cilik, berarti kanggo sing manten anaknya ku sunate ngoten lho. Sarene cah cilik berarti untuk sunate ora kena dikekno paki. Tapi lah iki gede iki berarti kanggo paki. Ukurane paki berarti ya ini bagiane paki. Ini karena ini nanti kalau tek paki kan juga gak boleh diambil oleh anake gak boleh diambil oleh paki. Demikian ini. Nah, termasuk uang apa itu namanya takziahan ketika punya anak sing mati ini duwe anak yatim. Kan kita menggunakan hartanya cah yatim tidak boleh. Kayak selamatan juga hartanya cah yatim haram. Nah, gak ada yang lain ya ora usah diselamati yang enak buat apa ya? Enggak ada. Tapi jangan sampai diambilkan hartanya cah yatim. Tapi kalau digunakan mengambil uang lawatan, beras lawatan, kita tahu beras lawatan ini diberikan yang memang untuk membantu, biasanya membantu upacara pokoro
sing urusannya dengan kematiannya niku, berarti keselamatan. Makanya kalau selain NU biasanya ora enek lawatan go beras go anu mergo niku ora tau enek selamatan. Makanya lek panjenengan gelem ingin hal itu terus langgeng yo gedhekno NU, lek NU niku mati niku mangke yo niku yo prei niku nggih. Nggih, niku diantarane ngoten. Dadi niku uang lawatan niku duduk atau bukan warisan. Tidak bisa dikatakan miliknya cah yatim. Tapi sesuai dengan tujuan yang lawat itu biasanya kanggo gawe selamatan, gak masalah. Loh, kenapa kok bukan termasuk uang harta warisan? Karena kata warisan itu harta tinggalan yang dimiliki oleh orang yang mati sebelum mati. Nah, lek sing miliki setelahnya mati, wong setelahnya mati gak bisa memiliki. Karena gak bisa memiliki apa yang telah diberikan orang-orang takziah itu tidak diberikan kepada mayit, mau mati dikai. Nah, diberikan apa? Ya delok kebiasaan ini. Hal ini seperti lagi uang pensiunan. Nah, uang pensiunan itu masih perlu ditinjau kembali apakah asli ini ada pengurangan gaji apa memang santunan. Lho mboten begitu jelas. Nek penulan gajinya dipotong ngoten apa anu dipotong untuk pensiunan apa pancen santunan untuk pensiun. Niku insyaallah ya untuk santunan pensiun. Lah dipotong niku bukan untuk pensiunan tapi untuk kesejahteraan umum untuk sosial biasanya. Loh, kalau semacam itu misalnya diberikan kepada istri dengan catatan biasanya belum rabi. Kalau sudah kawin kan nggak boleh, nggak dapat pensiun. Nah, lalu istrinya niki rabi siri. Kenapa ben oleh pensiunan? Itu nggak boleh, terima itu nggak boleh. Walaupun secara formal, secara catatan bisa, tapi tidak halal nih. Loh, itu jangan. Loh, itu juga ya misalnya. Nah, tapi kamu aslinya itu bisa naik sing ngekei sedangkan pensiunan itu diberikan supaya ditasarufkan membantu kepada orang yang ditinggal mati yang konon katanya tulang punggung, lalu sudah punya suami, berarti sudah ada yang menjadi tulang punggung sendiri lagi. Mereka boleh. Loh ini gitu. Nah, makanya kita harus yang jujur. Nah, yang jujur. Termasuk BLT. Bantuan langsung tunai. Itu diberikan kepada orang fakir, pada orang yang enggak mampu, orang miskin. Karenanya orang yang mampu tidak boleh menerima. Diberikan bantuan langsung, orang yang mampu tidak boleh menerima. Gak halal untuk menerima. Nah, ini kadang cedek karo lurai ngono ae terus daftar jaluk gak boleh. Makanya kalau minta ya malah rumah itu kudu ditulisi keluarga namanya. Keluarga harapan. Nah, PKH. Nah, PKH. Keluarga apa niku harapan. Nah, kalau wong sugih dikai PKI ya gak boleh. Jadi untuk sing malarat. Nah, sing marakaken negara rusak. Ekonomine rusak nggih karena orang-orang tidak jujur semacam itu yang semestinya tidak berhak nyadongai. Dan yang berhak tidak mendapatkan. Karena biar enggak dukung lurah. Nanti ini haram. Haram. Wis kembangaken dalam masalah napa mawon. Jadi wakafan iki kanggo apa? Ya sesuai dengan persyaratannya yang wakaf. Sebab harta itu aslinya miliknya orang lain tidak halal
kecuali tibi nafsin. La yahillu maluliin illa bitibi nafsin. Hartanya seseorang itu tidak halal kecuali dengan legowo. Tibi nafsin itu banyak gampangan legowo. Artinya pancen lego lan ya legowo. Lego lan lelo. Kalau tidak tibi nafsin ya haram. Uang yang diberikan karena malu, karena takut, umpama tidak malu, tidak takut, gak akan mengasih. Niku nggih haram. Lah, oleh karenanya tidak boleh uang niku kecuali tibi nafsin. Biyen niku